Silakan duduk jemaat Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya datang ke Jogja kemarin saudaraku. Dan saya harus mengakui, I love Jogja. Saya kemarin saudaraku sama Pak Jo, kita keliling-keliling saudara. Sudah lama, saudara yang sudah ada di gereja ini cukup lama, saudara tahu kebiasaan kami. Kami itu paling senang saudaraku puter-puter ring road saudara. Tapi sekarang ring road sudah tidak semenyenangkan dulu saudara. Ring roadnya macet sekarang saudaraku. Betul ya? Jogja ini kalau saya pikir-pikir Pak Andi sudah nggak bisa bedain Jakarta mana, Jogja mana ya. Saya pikir masih lebih macet Jogja daripada Jakarta. Tapi yang saya rasakan saudaraku, kemarin saudara bisa rasakan nggak sih? Atau karena saya ada di tempat tertentu saja. Di Jogja ini berasa hawanya dingin ya? Bener ya? Kita itu kayak di villa. Betul ya? Betul ya? Bolehkah saya berkatakan itu angin Roh Kudus berhembus atas kota saudara? Ada revival, ada anugerah Tuhan. Ini tahun mujizat Tuhan digenapi dengan sempurna. Tadi saya berjumpa saudaraku dengan beberapa jemaat setelah selesai saya khotbah ibadah yang sebelumnya. I'm so blessed, saya sangat diberkati karena dari kesaksian mereka saya melihat ada satu jemaat datang ke saya bersaksi, bercerita. Pastor, saya sudah lama dengan kakak ipar saudaraku, dia bercerita diam-diaman saudaraku. Sudah tidak ada hubungan sama sekali. Bahkan hubungan saudara-saudara tapi kalau ketemu itu melengos saudara. Enggak mau saling menyapa satu dengan yang lain. Tapi justru hari-hari ini di bulan Juni ini ketika firman Tuhan disampaikan dia tadi bercerita saudaraku entah bagaimana out of nowhere. Gak tahu gimana ceritanya tiba-tiba saudaraku kakak iparnya bisa datang, mereka berpelukan, mereka dipulihkan, hubungan yang sudah lama rusak disatukan kembali oleh Tuhan. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah? Bukan hanya itu saja, tadi saya juga dengar salah satu kesaksian dari satu pelayan Tuhan saudaraku. Salah satu pelayan Tuhan di gereja kita ini. Ini malah ada Bu Hani nih. Nah, pas tepat di depan saya. Tadi Bu Hani ceritakan justru lewat bulan Juni ini saudaraku. Tadi ketika saya dengar kesaksian dari Bu Hani ini, saya bersuka cita. Kenapa saudaraku? Saya merasakan Tuhan itu sangat sayang pada setiap saudara di tempat ini. Dia bukan mau saudara hanya melayani. Dia bukan hanya mau saudara datang ke gereja. Saudara tahukah saudara yang dia mau berikan dalam hidupmu itu utuh. Joy in abundance, love in abundance, healing in abundance. Seluruh aspek satu persatu sampai engkau merasa hidup itu begitu penuh. Hidup itu begitu penuh dengan kebahagiaan yang dari Tuhan. Itu yang saya rasakan Tuhan ingin kerjakan atas pribadi lepas pribadi di tempat ini. Bukan hanya mujizat keuangan, dengar baik saudaraku. Bukan hanya mujizat kesembuhan. Dan dengar baik, jangan salah berpikir bahwa artinya sekarang kita beralih ke mujizat keluarga yang lama ditinggalkan. No, kita tidak beralih saudaraku. Jangan salah, kita justru tambah dapat bonus satu lagi. Mujizat keuangannya jalan terus. Mujizat kesembuhannya jalan terus. Tapi lebih dari sekedar keuangan dan kesembuhan, berapa banyak dari saudara yang berkata kepada saya, Pastor, saya boleh punya uang, seluruh uang di dunia ini, tapi kalau keluargaku hancur, maka sia-sialah keluargaku. Saya baru mendengar salah satu cerita saudaraku yang sangat menyedihkan dari seorang konglomerat di Cina. Saudara mungkin pernah dengar Alibaba. Orang semua iri saudaraku, kekayaannya sudah mencapai lebih dari 300 triliun. Tapi yang tidak saudara ketahui, ternyata dia mengalami pergumulan yang begitu berat. Anak-anak laki-lakinya divonis sakit saudaraku. Anak perempuannya divonis sakit. Istrinya divonis terkena kanker saudaraku. Dan dia sendiri saudaraku divonis terkena kanker dubur saudaraku. Tapi yang Tuhan mau atas kehidupan pribadi lepas pribadi di tempat ini hidupmu utuh saudara. Hidupmu utuh. Di dunia ini engkau menjadi ambasador-ambasadornya kerajaan surga. Orang lihat hidupmu, orang bisa berkata, oh kayak gini toh yang namanya surga di bumi. Kalau itu surga, aku juga mau ikut jadi bagian dari surga. Come on, saya bisa dengar tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita.
Dan hari ini saudaraku, saya akan masuk dalam satu seri firman Tuhan masih tetap di bulan Juni ini apa saudara? Mujizat pemulihan untuk keluarga. Dengar saudara, ini nanti akan terus dibawa. Sepanjang firman Tuhan diberitakan, buka hatimu saudara. Buka lebar-lebar. Firman Tuhan itu bukan menghakimi. Ketika firman Tuhan disampaikan, tahukah saudara? Dia Bapa dengan tangannya terbuka. Dia rindu memeluk anak-anaknya. Yang dia inginkan tidak banyak saudara. Kadang kita ini manusia ya saudaraku, maunya banyak. Kita kepengennya ini, kita kepengennya itu. Saudara dari di sini sudah jadi orang tua, boleh lambaikan tangan. Turunkan tangan saudara, saudara tahu yang saya maksudkan. Kadang kita orang tua yang kita kepengen cuma apa tuh saudara? Anak itu deket sama kita. Betul? Saudara boleh punya semua harta, saudara boleh punya semuanya. Kalau saudara sudah menjadi orang tua, saudara tahu yang saya katakan. Bapakmu lebih dari semuanya, kita kepengennya kekayaan, kita kepengennya berkat, kita kepengennya ini itu dan semuanya. Dia mengerti saudaraku, itu sebabnya Alkitab berkata, aku tahu. Tapi carilah dahulu kerajaanku dan kebenarannya, kata Tuhan. Semuanya itu ditambahkan dalam kehidupan saudara. Jangan salah fokus saudaraku. Jangan kejar berkatnya, kejar sumbernya. Berkat itu tidak akan pernah lari dari kehidupan saudara. Sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Hari ini saudaraku, saya akan menyampaikan satu tema firman Tuhan, satu topik firman Tuhan yang jujur. Ketika saya membaca saudaraku, saya terkejut. Kenapa Pak? Seumur-umur saya khotbah di gereja ini itu sudah lama loh saudaraku. Mungkin kalau dihitung-hitung tanpa saya sadari saudaraku, ada kali kalau udah belasan tahun saudara. But this is the first time, pertama kalinya topik ini diangkat di gereja kita. Bukan berarti gereja kita tidak pernah menyampaikan tentang hal ini saudaraku. Here and there kita berbicara. Tapi this is the very first time. Gereja kita membicarakan tentang topik ini dalam satu khotbah utuh saudaraku. Yang saya percaya tidak ada kata kebetulan. Kalau sampai Tuhan berbicara kepada pemimpin kita, untuk satu topik ini diangkat, saya tahu pemulihan yang Tuhan akan kerjakan jauh lebih masif, lebih dahsyat buat pribadi, lepas pribadi. Iya R3, ayo dong tepuk tangannya, jangan separuh-separuh buat Yesus Tuhan kita. Coba senggol kiri kanan saudaraku. Senggol kiri kanan, katakan Pak. Yang saya tahu tepuk tangan bilang amin haleluya, gak dosa Pak. Amin. Dan yang saya kenal jemaat keluarga Allah adalah jemaat yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Kalau tepuk tangan tidak setengah-setengah, kalau teriak haleluya, teriaknya yang paling keras. Hari ini saya akan berbicara tentang yang namanya perselingkuhan, saudaraku. Saya secara pribadi kaget. Gereja jarang berbicara tentang hal ini. Saya sendiri sempat ngobrol dengan Pastor Jonathan, saudaraku, dan saya bertanya why. Ada satu perkataan Pastor Jonathan yang menyentak saya. Diakui tidak diakui, saudaraku. Hal ini terjadi di sekeliling kita. Sebagian dari saudara mungkin saudara mengenal orang-orang yang saat ini sedang bergumul dalam hal ini. Saudara mungkin tidak bercerita, tapi setidaknya mungkin saudara punya keluarga yang bergumul dalam hal ini. Saya tahu seringkali hal ini disembunyikan saudaraku karena bukan sesuatu yang menyenangkan. Tapi yang saya tahu, tidak peduli apapun yang kau lakukan, Yesusmu tetap cinta engkau. Dia sayang engkau apa adanya engkau. Yang dia benci dosamu. Itu sebabnya hari ini saudaraku, datang kepada dia. Karena ketika kau berlari, satu langkah saja kau berjalan, dia akan menghampiri engkau dengan 1000 langkah untuk memeluk engkau. Bertahun-tahun yang lalu saudaraku,
Ketika saya masih duduk seperti saudara, seperti ini di bangku kuliah saudara. Ada satu guru yang bagi saya pribadi itu, dia guru favorit saya saudara. Di tengah pelajaran seperti ini, kita duduk seperti ini Bu. Bukan KKR loh Bu. Kita ini tengah-tengah pelajaran Pak, buka buku. Saya duduk dengar dia ngomong, air mata tuh netes loh Pak. Ini salah satu guru ya saudaraku, ketika dia masuk di kelas, dia masuk di hall, murid-murid itu akan bangkit berdiri standing applause buat dia saudara. I'm so blessed. Dan ada satu perkataan dari guru ini saudaraku yang sampai detik hari ini saya pegang. Dia pernah berkata kepada saya seperti ini, ada satu dosa, tidak ada satu orang pun kebal terhadap dosa yang satu ini. Enggak peduli gender Pak, mau pria ataupun wanita. Enggak peduli umur Pak, mau besar ataupun kecil. Bu dengar, certainly enggak peduli profesi. Mau businessman Bu, ibu rumah tangga kah? Mau lawyer kah? Bahkan saya berdiri di atas mimbar ini saya harus berkata loh saudaraku. Mau pendeta kah? Dosa yang satu ini tidak ada satu orang pun yang kebal. Namanya adalah perzinahan. Dan guru saya ini mengajarkan kepada murid-muridnya terhadap dosa yang satu ini nggak ada ilmu yang lain. Bu, ilmunya cuma satu. Kita belajar dari Yusuf. Apa saudaraku? Run. Lari. Gak bisa yang lain saudara. Masalahnya banyak orang saudaraku, saya sampaikan firman Tuhan seperti ini, lari. Ada orang yang datang kepada saya, Pastor, saya sudah lari, tapi kok tetap jatuh. Dulu saya kurang berhikmat saudaraku, saya lupa tanya. Saya manggut-manggut aja saudara, iya ya sudah lari kok tetap jatuh ya. Makin lama saya makin pintar saudaraku. Saya tanya saudara, lah kamu larinya kemana? Saudara mengerti yang saya maksudkan? Saudara mengerti yang saya maksudkan? Ada banyak orang, pendetanya bilang, run, saya lari Pastor. Lari kemana? Lari di tempat saudara. Ada yang disuruh lari, iya Pastor, saya cepet-cepet lari. Lari kemana? Lari mendekat. Tapi dengar baik, di tempat ini saya berdoa saudaraku. Terhadap yang satu ini cepat-cepat lari menjauh. Karena tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap dosa yang satu ini. Masalahnya saudara, dosa yang satu ini dengan perzinahan, dengan perselingkuhan ini kerabat dekat saudara. Kerap kali di mana yang satu hadir, yang lain juga ikut saudara. Dan Alkitab mengatakan saudaraku, terhadap dosa yang satu ini, sebagai seorang hamba Tuhan izinkan saya mengatakan ini saudaraku. Setiap dosa, tidak peduli sekecil apapun, pada akhirnya selalu akan datang dengan konsekuensinya. Banyak orang melakukan dosa saudaraku dan berkata, Pastor, but nobody knows. Wait, kita buka ayatnya, Amsal. Amsal pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-33 saudaraku. Seberapa banyak yang tahu bahwa firman Tuhan ini perlu diberitakan? Katakan amin. Amin ya saudaraku ya. Di rumah Tuhan adalah keluarga. Tempat di mana kita ditegur. Tapi tempat di mana engkau dibangun kembali dan dipulihkan. Kita buka saudaraku Amsal 6 ayatnya yang ke-27 sampai ke-33. Yang sudah ketemu katakan amin. Ini siang hari bolong waktunya makan saudara. Tadi pagi saya bilang ini gereja ini enak sekali. Lama-lama saya pikir saya duduk di sini nyaman tuh saudaraku. Kita baca sama-sama yang keras saudaraku. Kalau enggak hati-hati sambil dengerin saudara. Gigi 1, gigi 2 bablas. Kita lihat ya, bantu saya ya. Saya baca ayat 27, saudara 28 kita bergantian. 23, dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? 28 dengan keras. Atau dapatkah orang berjalan di atas bara
29. Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. 30. Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. 32. Tiga sama-sama yuk, 23. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Saudaraku, siapa orang yang, Alkitab berkata, siapa orang yang mengambil api, saudaraku, berharap sekalipun kau menyembunyikannya. Bu, mau disembunyikan seperti apapun, Bu, akan sampai pada satu titik, pasti terbakar. Tidak bisa tidak, saudaraku. Kadangkala bahkan saya itu tidak habis pikir, saudaraku, ada begitu banyak orang tua itu naif sekali. Saya melayani Samuel Moment itu sudah bertahun-tahun, saudaraku. Sampai detik hari ini bahkan saya masih melayani di retreat Samuel Moment dari anak-anak kecil, saudara. Kadangkala, saudaraku, saya ngobrol dengan sesama teman-teman pelayan Kak Almes dari Kids Impact juga. Bahkan saya ngomong sama suami saya, saudaraku, setiap saya mengikuti Samuel Moment, kadang, saudaraku, yang hancur sesungguhnya tuh hati saya sendiri, saudara. Kadang saya tuh mau pelayanan di Samuel Moment, seringkali saya tuh berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudaraku. Karena seringkali yang kena malah saya, hati saya yang hancur melihat anak-anak itu, saudara. Satu kali, saudaraku, saya melayani seorang anak. Anak ini sangat baik, saudaraku. Tapi yang herannya, dia bukan tipe anak yang memberontak, dia sama sekali apapun yang kakak gurunya katakan dia lakukan, saudara. Tapi lucunya, setiap kali anak ini menyembah, kan kita ajarkan, saudaraku, kalau menyembah tutup mata. Tapi anak ini gak pernah mau tutup mata, saudara. Kalau anak ini jenis anak yang memberontak, kita bisa mengerti kenapa dia gak mau tutup mata. Tapi ini anak sangat baik, dia sangat obedient, saudaraku. Hanya khusus pada saat penyembahan, Pak. Anak ini refuse, dia gak mau untuk tutup mata. Butuh waktu yang cukup lama, saudaraku. Kami dari panitia berusaha menggali, mengorek kenapa anak ini gak mau tutup mata, saudaraku. Yang tidak diketahui orang tuanya, saudara. Setiap kali anak ini menutup matanya, saudaraku, dia menangis dan dia berusaha membuka matanya, bahkan semakin dia buka matanya lebar. Kenapa, saudara? Karena setiap kali dia tutup mata, saudaraku, dia terngiang-ngiang dan dia melihat. Karena pernah satu ketika, saudara, ketika mamanya berselingkuh dengan pria yang lain, tanpa diketahui mamanya, anak ini lihat, saudaraku. Dan setiap kali anak ini mengingat, setiap kali dia berusaha menutup matanya, saudaraku, anak ini sakit hatinya, saudara. Itu sebabnya dia menolak untuk menutup matanya. Setiap penyembahan, saudaraku, dia tidak pernah mau menutup matanya. Bukan hanya itu saja, saudaraku, yang membuat saya lebih concern. Ini anak belum ada 12 tahun, saudaraku, mungkin usianya masih kecil. Yang membuat hati saya lebih sakit, saudara. Ketika kami layani anak ini, kami doakan anak ini, saudaraku. Kami tahu kadang dalam kasus tertentu anak-anak itu mengalami pelepasan dan mereka muntah, saudara. Sama seperti halnya orang dewasa, anak-anak juga mengalami hal itu. Saya tidak kaget dengan hal itu, saudara. Tapi yang membuat saya sangat concern dengan anak ini, dia bukan hanya muntah biasa, saudaraku, dia muntah darah. Anak ini tidak punya riwayat sakit penyakit, saudaraku. Tapi begitu dalam sakit hatinya, saudara. Dan yang ajaibnya, saudara, ketika kami konfirmasi itu dengan orang tuanya berkata, anakku tidak tahu apa-apa. Dengar baik, saudaraku, maafkan saya sebagai orang tua, saudara. Saya harus mengatakan ini. Bahwa apa yang kita lakukan terdampak pada anak kita. Saya melayani satu orang anak lagi, saudaraku.
Panitia angkat tangan. Dia sampai udah gak bisa apa-apa lagi. Kenapa anak ini pemberontak, saudara, berlawanan dengan anak yang satunya. Anak ini benar-benar rebellious. Usia baru 12 tahun, saudaraku. Saya sampai, awalnya saya gak tahu, saudaraku. Dan saya gemes sekali. Saya pengen nyekik nih anak, saudaraku. Karena memang rebellious sekali. Setiap orang yang datang kepada dia ngobrol, dia berusaha, kata-katanya ini sangat menyakiti, saudara. Setiap orang berusaha mendekati dia, dia pasti berusaha serang, saudaraku. Kata-katanya gak enak sekali. Sampai satu ketika saya ada kesempatan, saudaraku. Sesungguhnya sebagai seorang pembicara, saya tidak ngobrol dengan anak-anak ini, saudaraku. Ada konselornya. Tapi karena kakak-kakaknya angkat tangan, saudara, akhirnya saya duduk dengan anak ini. Saya ajak ngobrol dia, saudaraku. Saya menemukan sesuatu yang amazing dari anak, saudara. Orang tua dengar baik ini. Tidak peduli seberapa jelek engkau. Anak itu ajaib. Anak itu amazing. Dia akan tetap menerima engkau sejelek apapun orang tuanya. Tahukah saudara, seringkali anak-anak ini sukar sekali untuk digali, sukar sekali untuk bicara. Bukan karena anak-anak ini tidak mau bicara, tetapi dia melindungi orang tuanya. Dia tidak mau membuka aib dari orang tuanya. Dan itu membuat saya lebih hancur hati lagi, saudara. Sampai satu ketika saya duduk, saudaraku. Ada satu waktu di mana saya bisa duduk berdua dengan anak ini. Saya peluk dia. What's wrong with you? Kenapa kamu seperti ini? Tahukah saudara, dia akhirnya bercerita kepada saya, saudaraku, di usianya yang belum 12 tahun ini, saudaraku. Dia sudah mengecap yang namanya rokok. Di usianya yang belum 12 tahun, saudara, dia sudah mengerti yang namanya jarum suntik, saudaraku, maaf kata narkoba, saudaraku. Saudara bisa mengerti yang saya rasakan? Anak yang begitu cantik, dia cantik, saudara. Saya lihat anak ini, saudaraku, dan hancur hati saya. Ini yang kata-kata anak ini yang tidak pernah saya lupakan, dia berkata, I cannot trust nobody. Saya baru mengerti, saudaraku, karena ternyata anak ini, saudara, orang tuanya sudah angkat tangan lepas hak asuhnya, saudara. Dia berpindah dari satu paman ke paman yang lain, dari satu bibi ke bibi yang lain, dari satu kakek ke nenek yang lain, saudaraku. Hanya untuk mendapati tidak ada satupun dari mereka yang bertahan lama. Bagi anak ini, dia mengembangkan defense system, sistem pertahanan dirinya. Dia tidak mengizinkan siapapun mendekat karena dia tahu. Siapapun mereka pada akhirnya dia tidak akan bisa bertahan dan dia harus melepas mereka, saudara. Itu sebabnya salah satu cara dia membalas apa yang orang lain sudah lakukan dalam dirinya, dia rusak dirinya sendiri, saudara. Dia rusak dirinya sendiri dengan satu pengharapan orang tuanya melihat keadaannya. Dengar baik, saudaraku. What you did affect your family. Dosa pada akhirnya datang dengan konsekuen. Satu ketika, saudaraku, saya konseling. Saya mengonselingi sepasang suami istri, saudara. Istrinya menangis-nangis, saudaraku. Istrinya menangis-nangis dan tidak bisa berkata-kata. Mereka datang, saudara, istrinya sudah menangis-nangis. Saya hanya bisa berikan tisu, saudaraku. Akhirnya yang ngobrol suaminya. Saya izinkan pasangan ini bercerita semuanya, mereka ceritakan. Sampai satu titik tertentu saya merasa saya perlu berbicara terpisah. Antara suami dengan istrinya ini. Saya tanya kepada suaminya, what happened? Kenapa kamu seperti itu? Karena istrinya ini sudah angkat tangan, saudaraku. Dia sambil menangis, saya agak susah mendengar bahasanya, saudara. Dia sambil mengusap air matanya, suara yang bergetar, dia berkata, Pastor, tidak peduli apapun yang saya lakukan, saya sudah berusaha mengikuti semua yang dia mau. Tapi dia tidak pernah puas. Saya tanya sama suaminya, apa betul? Kenapa kamu begitu? Ternyata suaminya, saudaraku, tertunduk.
Saya jarang lihat kalau cewek nangis itu kayaknya sering ya saudaraku ya. Kalau wanita, saya orangnya cengeng saudara, saya gampang nangis. Tapi kalau yang namanya cowok nangis kayaknya nggak segampang itu ya Pak ya. Jarang. Suaminya dengan tertunduk saudaraku, dia meneteskan air mata dan dia berkata, "Pastor, saya bukan orang yang gampang dekat sama orang lain. Saya orang yang gak punya teman. Tapi istri saya ini adalah satu-satunya orang yang pernah dekat dengan saya. Dan paling saya percayai. Tidak ada hal yang saya sembunyikan dari istri saya ini. Segalanya dia tahu. Bagi saya, istri saya ini satu-satunya orang yang bisa saya percaya. Tapi rupa-rupanya saudaraku, istrinya ini ketahuan berselingkuh saudara. Dengan teman satu pekerjaan saudaraku. Sampai suaminya mendapatkan bukti, awalnya tidak mengakui saudaraku. Tapi sampai ada buktinya dan akhirnya istrinya ini harus mengakui. Sejak saat itu saudaraku, suaminya mengatakan, "Pastor, saya nggak tahu lagi harus percaya siapa. Orang yang saya kenal belasan tahun. Orang yang saya pikir saya cukup kenal. Sampai saya berani mempercayakan semuanya kepada istri saya ini. Tiba-tiba dia berubah menjadi satu sosok yang saya bahkan sama sekali tidak kenal dia. Setiap kali suaminya memaafkan saudaraku, istrinya ini pulang, tinggal serumah, tapi suaminya tetap tidak bisa melupakan. Jadi setiap kali saudara, kemanapun istrinya pergi, suaminya tidak mengizinkan istrinya ini pegang handphone. Dan kalau istrinya ini pergi kemana-mana, dia harus diantarkan oleh suaminya saudara. Istrinya ikuti itu saudaraku. Semua yang diminta suaminya dia ikuti. Kalau suaminya berkata tidak boleh, maka tidak boleh. Bahkan berbicara dengan siapapun saja si istrinya ini dilarang saudara. Saya bisa mengerti bagi suaminya saudara, dia sampai sudah tidak bisa percaya pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa percaya judgementnya dia, penilaiannya dia. Apa aku masih bisa menilai orang? Belasan tahun orang yang tidur seranjang dengan aku, orang yang ada bersama dengan aku. Yang aku pikir bisa aku percayai. Tapi ternyata enggak bisa. Apa aku masih bisa menilai seseorang dengan benar? Tapi di pihak istrinya, saudara tahukah saudara, dia berkata, "Pastor, saudara mungkin pernah mendengar kata-kata ini. I know, I make a mistake. Saya tidak perlu orang lain mengatakan bahwa saya berdosa. Aku tahu aku berbuat dosa. Kalau bisa teriak, aku teriak. Kalau suamiku kepengen seluruh dunia tahu aku berbuat dosa, aku akan katakan itu. Tapi apakah tidak ada, bahasanya apa ya saudaraku, give me a break. Kasih aku waktu untuk aku bisa tarik nafas, aku setidaknya bisa bernafas. Saya capek, saya lelah pastor. Diperlakukan seperti ini terus. Lebih baik kalau memang sudah tidak bisa menerima saya, jangan hukum saya dengan cara seperti ini. Sudah bisa mengerti yang saya katakan? Dengar saudaraku, maafkan saya hari ini saya harus menceritakan semuanya ini kepada saudara. Tidak ada satu keinginan saya yang lain saudaraku untuk membebani saudara. Satu yang saya ingin katakan, jangan izinkan iblis menghancurkan hidupmu. Jangan izinkan iblis menghancurkan keluargamu hanya untuk satu kenikmatan sesaat. Kenapa tujuan firman ini diberitakan saudaraku? Kalau memang saudara saat ini bergumul dengan hal yang satu ini, please stop it. Berhenti, kembali kepada Tuhan, bertobat dan tinggalkan dosa saudara yang saya kenal
Dia bapak yang saudaraku dalam kondisi anak bungsu yang hancur berantakan, tidak layak sedikit pun berlari kepada bapaknya. Bapaknya berlari terlebih dulu memeluk kembali anak bungsu ini. Kalau itu engkau saudara, datang kepada bapakmu kembali. Jangan menjauh dari dia. Jangan tinggalkan Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada jalan keluar bagi engkau. Kalau ada sebagian dari saudara berpikir, hanya berpikir untuk menuju ke sana, saudaraku, stop it. Don't do it. Dampaknya akan jauh sangat menghancurkan saudaraku. Saya mengerti saudara, bagi sebagian besar dari saudara berkata, Pastor, saya tidak punya masalah dengan hal ini. Dan ini yang saya tanyakan kepada Pastor Jonathan, saudaraku, paling persentase orang yang mengalami seperti ini tidak besar tuh. Tapi dengar baik saudaraku, jangan naif. Engkau sebagai domba hidup di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah serigala. Jangan naif dan berpikir bahwa hal yang seperti ini tidak ada saudaraku. Hari ini berdiri dan bangkit untuk keluargamu, protect your marriage, kembali selamatkan pernikahan saudara. Karena yang saya percaya masih ada rencana Tuhan, bahkan ada rencana yang besar atas pernikahan pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Jangan izinkan rencana Tuhan itu gagal atas pernikahanmu. Pertanyaannya sekarang Pastor, I know, I realize, saya menyadari Pastor. Hal seperti ini sekarang di Indonesia saudara, kalau saudara mau terbuka, saudara mau aware, waspada. Coba cek saudara di sekeliling saudara. Yang namanya perselingkuhan, yang namanya perceraian, tingkatnya sekarang ini semakin naik loh saudaraku. Di Amerika, maafkan saya saudaraku, 1 out of 3 people, 1 dari 3 orang bercerai. Saya belum mengecek di Indonesia ini. Tapi yang saya tahu, kemanapun saya pergi, saya berbicara dengan si A, si B, si C, si D, saudaraku. Sangat membuat saya sedih. Karena tingkat ini semakin bukan turun, tapi semakin naik, saudara. Dan hal ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Tapi saya tantang setiap anak Tuhan di tempat ini, stand up, bangkit. Itu bukan sesuatu yang wajar. Bangkit dan lawan ini semua, bangkit saudaraku. Dan bawa keluarga-keluarga kembali kepada Tuhan. Oh, tepuk tangannya lebih dahsyat lagi dari ini. Lebih dahsyat lagi dari ini. Buat Yesus lebih dahsyat lagi dari ini. Ada rencana besar Tuhan atas hidup saudara. Dan itu belum berhenti. Tidak peduli apa yang kau lakukan, rencananya tidak berhenti. Dia tetap mengasihi engkau. Masih ada pengharapan saudaraku. Pertanyaannya sekarang Pastor, bagaimana? How can I protect my family? Yang pertama saudara, saya akan bagikan 2 poin. Yang pertama, protect your imagination. Jaga imajinasimu saudara. Gak ada cara lain. Kalau saudara mau protect keluargamu, protect imajinasimu. Coba Matius 5. Kita buka ayatnya yang ke-27 sampai 28. Sama-sama ya saudara kita baca. 2, 3. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Apa yang kita lakukan sesungguhnya saudaraku, itu sudah terlebih dulu terjadi di dalam alam yang kita belum lihat. Yang saya tahu saudaraku, gak ada orang yang bangun tidur Pak. Bangun dari kasurnya saudaraku, berdiri bangkit dan berkata, hari ini aku mau berselingkuh. Gak ada saudaraku. Ya mengerti, katakan amin. Ya mengerti, katakan amin. Dan yang saya tahu saudaraku, saya yakin semua di sini akan setuju dengan saya. Berapa banyak dari saudara yang setuju dengan saya dan berkata, berselingkuh itu dosa. Betul saudaraku? Tapi tahu di sini, sininya nggak mau, nggak bisa saudara. Halo,
Itu sebabnya saudaraku, hati-hati dengan apa yang saudara masukkan dalam imajinasimu. Imajinasi kita ini tidak bisa berhenti bekerja, saudara. Dia akan terus bekerja. Apa yang saudara beri makan apa, dia akan jadi apa? Pertanyaannya, saudara kasih makan apa imajinasimu? Dan ibu-ibu, halo, cara kerja wanita dengan pria beda. Bapak-bapak pernah menyadari ini enggak, saudaraku? Wanita dan pria diciptakan beda. Itu sebabnya Yesus berkata, bagi saudara yang bapak-bapak boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi dengan bangga. Halo, yes. Bapak-bapak dengar baik. Kenapa firman ini seolah-olah enggak adil? Kenapa kok dikatakan kalau seorang pria menginginkan istri orang? Melihat dan menginginkannya, kenapa? Karena Tuhan tahu cara kerja pria, saudaraku. Yesus sebagai seorang pria, saudaraku, lahir sebagai seorang pria. Dia tahu cara kerja pria. Pria itu kalau ngelihat, bukan cuma ngelihat. Ya mengerti, katakan amin. Loh, kalau cuma ngelihat saja memangnya salah atau pastor? Enggak salah. Kalau saudara sebagai pria, Pak, lihat wanita cantik jalan, meleng melihat wanita cantik jalan, salah enggak sih, saudara? Loh, enggak salah, apa salahnya? Kalau saudara enggak meleng, malah saya tanda tanya, saudaraku. Betul? Loh, ya wajar, saudara lihat perempuan cantik, seksi, jalan tinggi semampai. Saudara lihat, jangankan saudara, saya aja pasti lihat. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Lihatnya enggak salah. Yang jadi masalah, saudara lihat, para pria dengar, di dalam dirimu ini ada bioskopnya. Lah itu, saudara, nggak perlu jauh-jauh ke XX1. Ini layarnya lebih gede, bisa diatur, saudaraku. Ya mengerti, katakan amin. Bagi pria, celahmu itu ada di sini, saudara. Mata. Itu sebabnya ibu-ibu dengar. Dulu waktu pacaran dandan cantik semprot parfum. Habis menikah dasteran, saudaraku. Jangan. Dengar baik ini, saudaraku. Yang ngelihat hati itu Tuhan. Ini pastornya jahat. Yang ngelihat hati itu cuma Tuhan. Tapi manusia, lihat apa? Ya penampilan. Jangan karena saudara sudah menikah, saudara feel secure, saudara merasa aman. Ini sudah sekarang reserve. No. Tetap saudara di rumah, saudaraku, tetap. Bu, saudara, memang saya nggak mengatakan saudara di rumah pakai dandan, pakai jas gitu malah dikira gini, saudaraku. Pakai daster oke, tapi jaga penampilan saudara. Ibu-ibu yang mengerti katakan amin. Tetap perhatikan anak boleh 3, postur tetap dijaga, saudaraku. Yang mengerti aminnya lebih keras lagi. Loh, hal-hal seperti ini ya saudara, hal-hal sekecil ini ya. Ibu-ibu dengar baik, jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Bagi saudara itu enggak penting, bagi seorang pria itu sangat penting. Sebaliknya bapak-bapak, halo. Kalau wanita, kenapa tadi ditulisnya bukan untuk wanita, tapi untuk pria, kenapa? Kalau wanita, celahnya tuh di sini loh, saudara. Betul ya Pak ya? Betul ya Pak ya? Langsung gini bapaknya, saudaraku. Wanita tuh paling nggak bisa, saudara, kalau sudah dipuji. Betul apa betul, Bu? Lalu kalau di rumah istrinya bau, cerewet kamu. Perempuan enggak bisa apa-apa. Di luaran sana Pak, dia dengar, ibu kok cantik sekali hari ini. Wah ibu tuh ya, saya tuh ya kalau dengar suaranya ibu, aduh rasanya hati itu sudah ayam. Pak, dengar baik. Kalau di rumah yang dia dengar terus begini terus, di luar sana dia dengar pujian, wanita kelemahannya di sini. Halo? Itu sebabnya baik wanita maupun pria, saudaraku, baik dari sini melihat maupun dari mendengar dan menginginkannya. Kita lihat ya saudara, apa yang dimaksud melihat dan menginginkannya. Kita buka 1 Yakobus pasarnya yang pertama.
Apa sih yang dimaksud? Ayatnya yang ke-14, 15. Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk sama-sama dengan saya, yuk baca dengan suara keras, 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Karena ia akan diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu telah matang, dia melahirkan maut. Sudah pernah dengar enggak? Orang bisa hancur hidupnya hanya dari melihat dan menginginkan. Siapa saudara? Nenek moyang kita semua. Siapa? Adam dan Hawa. Tahukah saudara-saudara itu sesungguhnya diciptakan dalam dunia Pak, di mana nggak ada sakit penyakit. Seharusnya kita bekerja itu tidak harus berpeluh, harus bekerja. Tuhan katakan kerjakan, tapi seharusnya kita tidak bekerja harus berpeluh. Kita diciptakan dalam satu dunia yang seharusnya isinya kebahagiaan saudaraku. Tapi karena nenek moyang kita, Adam dan Hawa, melihat dan menginginkannya. Hari ini kutuk itu sampai pada saudara dan saya. Sebelum saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kutuk itu dipatahkan. Kita manusia tetap ada di bawah hukum dosa, saudaraku. Mengenaskan ya saudaraku. Siapa lagi saudara? Siapa orang yang melihat dan menginginkannya dan menghancurkan seluruh hidupnya? Pernah dengar nama Daud? Orang yang disebut a man after God's own heart. Halo, yang di atas. Halo. Itu sebabnya saya berkata saudaraku, pendeta pun tidak kebal. Maafkan saya saudara, saya ngomong ini ya. Kalau saya agak keras maafkan saya. Kedewasaan rohani seseorang tidak ditentukan dari pelayanannya. Saya ulang ya. Tingkat kerohanianmu tidak ditentukan dari seberapa pelayananmu, di atas mimbarkah, di bawah mimbarkah, engkau boleh melayani 1 minggu 5 kali kah. Kedewasaan rohanimu certainly tidak ditentukan dari itu. Jangan bersembunyi di balik pelayananmu. Karena kedewasaan rohani seseorang ditentukan dari pengenalannya akan Tuhannya. Itu sebabnya Alkitab berkata, jadilah engkau kudus sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Pastikan saudaraku, seorang Daud, orang yang begitu dekat dengan Tuhan, Alkitab mencatat 7 kali dalam sehari Daud memuji-muji Tuhan loh saudara. Sorry saudaraku, saudara seberang kita aja kalah loh. 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Kurang apa Daud? Tapi sekali dia melihat Batsheba, dia jatuh saudaraku. Tahukah apa yang terjadi? Seisi keluarganya hancur Pak. Anaknya yang bernama Amnon memperkosa adiknya sendiri Tamar. Kakaknya Absalom marah karena Amnon memperkosa adiknya Tamar, saudaraku, dia bunuh Amnon. Begitu dengkinya Absalom, saudaraku, karena ketika Amnon memperkosa Tamar, Daud berdiam diri. Tidak ada keadilan. Tahukah saudara, apa yang diperbuat Amnon di tempat tersembunyi? Hal pertama yang Absalom lakukan setelah dia mengambil alih tahta Daud, saudara, istana Daud, saudara tahu apa? Di depan seluruh Israel, dia perkosa gundik Daud. Saudara bisa melihat apa yang dilakukan ketika hati itu terluka, saudaraku. Keluarga Daud hancur, bahkan sampai anaknya mengkudeta dia, saudara. Satu dosa. Jangan berpikir pastor nobody see, nobody know. Satu dosa dan menghancurkan rencana Tuhan yang besar atas kehidupan saudara. Hari ini bangkit lawan itu. Jangan mau ditipu oleh iblis saudaraku. Jangan terkena tipu daya iblis. Ada 3 hal saudara yang saya ingin bagikan. Celah-celah imajinasi ini bisa masuk dan menjadi satu penyebab perselingkuhan terjadi. Yang pertama saudara, hati-hati dengan apa yang saudara lihat. Tontonan apa yang masuk, hati-hati dengan apa yang kau dengar, hati-hati dengan apa lagu-lagu yang saudara konsumsi. Oke? Kenapa? Karena hari-hari ini saudara saya melihat, berapa banyak sih ibu-ibu di sini masih suka nonton telenovela nggak sih? Nggak sinetron ya? Ah, film Korea saudaraku. Aduh. Berapa banyak hari-hari ini saudara melihat film-film di mana yang namanya perselingkuhan itu dibungkus menjadi drama romansa yang seolah-olah begitu memukau. Saudara.
Pernah lihat film yang seperti ini saudaraku? Bahkan kalau kita nggak hati-hati, kita melihat ceritanya, kita bahkan di dalam hati berkata, nggak apa-apa, ini lebih baik cerai aja dari istrinya dan dapat pujaan hatinya. Saudara mengerti yang saya maksud? Hati-hati loh saudara, itu racun loh saudara. Itu kalau saudara masukkan terus dalam dirimu, sampai di satu titik saudara berimajinasi, saudara berpikir apa yang saudara kejar ini sesuatu yang lebih mulia. Oh kadang-kala saudaraku, ini saya sudah khotbahin ya saudara. Nanti kalau sampai ada yang datang sama saya ngomong saya seperti ini, saya cekik beneran saudaraku. Saya tuh kadang gemes saudaraku. Ada beberapa orang saudara berselingkuh saudaraku, datang kepada saya dan berkata, Pastor, mungkinkah ini rencana Tuhan? Saya bawa mic, saya lempar saudara mic-nya saudara. Coba senggol kiri kananmu, makanya baca Alkitabnya. Senggol lagi kiri kanannya, ikut som. Pastor Nita jahat ya, keras ya, gak apa-apa saudara. Disenggol tuh gak berasa, ditabrak aja belum tentu berasa kok saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Jadilah orang Kristen yang mengenal dan dikenal Allahmu. Bertumbuh, kuat masuk ke dalam, naik ke atas, buahmu lebat saudaraku. Tepuk tangannya yang lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Hati-hati dengan lagu-lagu yang kau dengar. Saudara kira-kira nyanyi Despacito, itu artinya jelek loh saudaraku. Saudara bisa goyang-goyang. Hati-hati lagu-lagu yang saudara nyanyikan loh. Zaman sekarang ini Indonesia nyanyiannya nggak karu-karuan semua. Apa itu lagu-lagunya? Sevilla, hari ini ku takkan pulang. Apa itu saudaraku? Saya pusing loh saudara kadang-kala saudaraku. Lagu-lagunya ini loh saudara, coba. Tanpa menyinggung apapun ya saudaraku, tanpa menyinggung apapun. Jadilah orang Kristen yang bijaksana. Apa yang saudara konsumsi itu membentuk imajinasimu. Abang pilih yang mana? Pusing gak sih saudara? Aduh. Halo. Hati-hati dengan apa yang kamu konsumsi saudaraku. Yang kedua saudara, yang kedua. Saya tuh suka pusing sendiri saudara. Aduh, lagu-lagunya Indonesia ini. Yang kedua saudaraku, hati-hati dengan sosmedmu. Senggol kiri kanan, katakan sosmed yang memuliakan nama Tuhan. Sosmed yang kudus. Amin. Gak usah jauh-jauh, Pastor, tapi saya gak ngapa-ngapain kok. Gak perlu ngapa-ngapain, cukup dengan satu like. Loh awalnya apa? Gimana saudaraku? Mulanya biasa saja, gitu kan saudara? Ya kan? Gak ada yang mulanya sudah niatan mau selingkuh tuh gak ada saudaraku. Mulanya biasa aja, bukan siapa-siapa. Cuman kalau dia posting something, saudara langsung jempol naik, gitu kan? Posting lagi, jempol naik. Posting lagi, jempol naik. Lama-lama DM. Loh saya itu juga generasi milenial loh saudaraku. Dikit-dikit saya juga tahu loh saudara. Hati-hati. Chat-chat saudara. Apa yang saudara chat di sana? Halo, Pastor, saya nggak ngapa-ngapain. Saya itu justru Pastor, kalau bersama-sama kami berdoa bersama. Loh saudara-saudara berdoa bersama saya hargai. Kalau masih sama-sama single. Halo, kalau yang satu sudah punya istri, yang satu sudah punya suami, jangan. Loh bener loh, saya tuh kadang gak habis pikir loh orang Kristen tuh polos apa polos tuh saudara. Saya pikir saudara sering kali kalau saya jawab, saudara cerdik sekali loh jawabnya. Tapi kalau dalam hal ini kok tiba-tiba berlagak jadi polos gitu loh saudaraku. Halo, tolonglah saudara. Hati-hati, hati-hati. Jangan malam-malam saudaraku, wah gak ada yang lain. Chatnya bunyi apa? Good night ya. Hati-hati saudaraku, sosmedmu hati-hati. Pastikan jangan ada celah di sana. Bila perlu kalau saudara tahu kecenderungan hatimu jujur, harum. Kita mau mengarah ke sana, hatimu tahu nggak? Tahu. Bohong. Kalau saudara bilang ke saya nggak tahu tuh bohong. Para pemain musik, halo, saya masuk poin saya yang ketiga.
hati-hati dengan hubungan. Kenapa? Terutama para pemain musik, worship leader, singer yang ada di depan sini semua saudara, termasuk saya. Dalam hal ini saya menghargai Pastor Jonathan saudaraku. Kenapa? Saudara orang-orang yang melayani di depan sini saudara itu kena spotlight ini loh. Saudara kalau sudah kena spotlight, tiba-tiba saudaraku glowing in the dark saudaraku. Begitu saudara gini sedikit, langsung yang di bawah kelepak saudaraku. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Kalau saudara ada di atas, jangan salah gunakan posisi yang Tuhan berikan. Jangan suka TP-TP. Ini yang sudah senior, enggak bingung ini. Apa sih pastor TP-TP, apa sih? Apa saudaraku? Nah, jangan suka tebar pesona saudara. Saya paling benci baik cewek ataupun cowok saudaraku. Yang ngomong seperti ini sama pasangannya. Pasangannya marah. Karena dia gandeng cewek lain, peluk cowok lain saudaraku. Pasangannya marah, pasangannya jealous. Dan dia jawab seperti ini, aku gak ngapa-ngapain tuh. Oh beneran saudara, pengen saya lempar sepatu saudaraku. Jangan sok polos. Halo, saudara tepukan di pundak. Ini rambut dibeginikan, loh cewek itu paling peka dalam hal itu loh saudaraku. Di rumah yang ada diginikan, di gereja dapat orang yang gini-ginikan saudaraku. Rohani ya rohani, mikir saudara. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Itu sebabnya anak muda dengar, saya selalu menekankan hal ini. Gak ada yang namanya dalam youth ataupun pelayanan apapun, karena cool, pastor cool, kita BFF. Oh, saya tuh bersyukur loh saudara, Tuhan tuh gak seperti saya loh. Kalau itu saya pengennya saya cekik bener-bener saudaraku. Ingat saudaraku, no gak ada youth, dengar baik, apalagi youth, terlebih youth. Gak ada yang namanya peluk-pelukan saudara. Pastor Jonathan dalam hal itu sangat menekankan dan saya appreciate dia dalam hal itu. Tidak pernah sekalipun saya melihat Pastor Jonathan. Itu sebabnya, bapak-bapak, kalau rahasia mau dipercaya istri saudaraku, buktikan pada istri bahwa saudara memang bisa dipercaya. Beri istrimu rasa aman. Ini berlaku sebaliknya. Ibu-ibu kalau mau dipercaya suami sama. Beri suamimu rasa aman. Pak Jo saudaraku dalam hal ini yang membuat saya merasa nyaman. Sekali saya berkata no. Dia cut. Bapak-bapak nothing tulus kok. Justru kalau suami atau istrinya sudah keberatan dan saudara bilang, memangnya kenapa? Kok aku nggak boleh begitu? Semua nggak boleh diatur. Tanda tanya saudara. Loh benar? Kenapa? Loh memangnya kenapa? Kalau memang bagi saudara, pasangan saudara lebih penting, let it go. Make him feel secure. Para istri dengar, buat suamimu tahu bahwa dia tetap nomor satu dalam hidupmu. Para suami juga sama. Buat istrimu tahu saudaraku. Gak peduli mau yang namanya, apa saudaraku. Apa, zaman sekarang apa saudara? Kim Kardashian saudaraku. Buat istrimu tahu saudaraku. Dia mau sudah seperti gentong bodinya saudara. Mau apapun saudaraku, dia gentongmu. Yang mengerti katakan amin. Aminnya lebih dahsyat lagi, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita.